Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan mulai membahas tentang apa itu silent treatment yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Jadi silent treatment ini guys, adalah salah satu abuse yang menurut saya paling jahat yang dilakukan oleh seorang narsistik pada korbannya, yang sayangnya banyak orang nggak menyadari ini, terutama korbannya. Jadi 3-4 video ke depan kita akan bahas lebih detail tentang silent treatment ini. Tetapi khusus di video ini, saya mau memberi gambaran dulu kepada teman-teman apa beda antara silent treatment yang biasa dilakukan oleh orang biasa dan silent treatment yang biasa dilakukan oleh si narsistik. Sehingga kalian tahu seberapa jahat silent treatment ini dilakukan oleh seorang narsistik. Baik, mari kita mulai ya. Pertama ya guys ya, kita harus ingat bahwa silent treatment ini kan segala sesuatu yang biasanya sering dilakukan oleh orang-orang biasa kan. Tidak harus orang narsistik yang melakukan silent treatment. Artinya, saya juga bisa melakukan itu dan teman-teman juga bisa melakukan itu. Nah, di kesempatan ini, saya mau bilang dulu sama teman-teman sebelum saya mulai. Kalau di antara kita semua ada yang biasa melakukan silent treatment ini, atau sering melakukan silent treatment ini, usahakan kurangi atau hapus sama sekali ini dari kehidupan kalian. Karena silent treatment ini adalah sesuatu yang sangat tidak sehat sebenarnya guys, di dalam sebuah hubungan. Dan saya akan jelaskan itu kenapa. Oke? Nah, silent treatment itu apa sih sebenarnya? Secara mudah, kita selalu mengatakan bahwa silent treatment itu kan adalah sebuah bentuk protes dari seseorang akan sesuatu tindakan yang menyakiti dia. Nah, tujuan dari silent treatment ini dilakukan biasanya kan untuk mengirimkan pesan protes tersebut kepada korbannya, sehingga korbannya menyadari kesalahannya yang dia lakukan kepada kita. Nah, tetapi teman-teman harus tahu, silent treatment ini ketika sering dilakukan, ini sebenarnya bisa mengindikasikan beberapa hal sebenarnya guys. Yang pertama, ketika kamu misalnya sering melakukan silent treatment, berarti bisa saja kamu tuh sebenarnya tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kamu, sehingga kamu mengeluarkan itu dalam bentuk silent treatment. Itu satu. Dua, bisa juga berarti kamu tidak punya komunikasi yang sehat dengan pasangan kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu, sehingga kamu melakukan silent treatment sebagai jalan keluar. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya kamu punya kesulitan untuk menghandle konflik atau menyelesaikan konflik antara diri kamu dengan orang lain. Dan itu kamu tuangkan kembali lagi dalam bentuk silent treatment. Artinya, ketika silent treatment itu sering dilakukan antara dua orang yang berhubungan misalnya, itu bisa berarti hubungannya itu sebenarnya tidak sehat atau komunikasinya tidak sehat. Oke. Nah, kemudian mungkin ada yang tanya gini, tapi kan Bang, kalau kita berkonflik Bang, misalnya sama pasangan, itu kan kita kan kadang-kadang butuh waktu kan Bang untuk menyendiri, untuk menenangkan diri, untuk tidak berkomunikasi dulu gitu. Jadi gimana Bang kita tidak menerapkan silent treatment? Nah, kalian harus tahu ya guys ya, kalau kalian mau melakukan itu tidak apa-apa, tetapi bedanya dengan silent treatment adalah kalau kalian butuh waktu untuk menyendiri, butuh untuk tenang, butuh untuk mengambil jarak, kalian harus bisa mengkomunikasikan dulu itu terhadap pasangan kalian gitu. Jadi kalian berkata dulu bahwa kita tidak berkontak dulu sementara waktu, saya butuh tenangkan diri, saya butuh menyeimbangkan dulu pikiran saya, menyeimbangkan dulu emosi saya, baru nanti kita bicara. Bedanya dengan silent treatment, kalian akan diam tanpa memberikan respon apapun. Ya, jadi ini berbeda. Oke guys ya. Nah sekarang, apa bedanya antara silent treatment yang dilakukan oleh orang normal dengan yang dilakukan oleh seorang narsistik? Dan kenapa narsistik melakukan itu jauh lebih kejam dari orang biasa? Jadi gini, kita mulai ya. Kita ingat bahwa narsistik itu, kan kita tahu ketika di awal-awal hubungan dengan korbannya, pertama kan biasanya mereka ada fase idealization ya. Artinya ada love bombing di situ, sesuatu yang indah di situ. Kemudian masuk ke proses kedua, proses devalue namanya. Ketika narsistik itu sudah mulai mencari-cari alasan, mencari-cari keburukan korbannya gitu. Nah,
pada saat ini guys ya, biasanya si narsistik itu sudah mulai menggunakan silent treatment, tetapi masih dalam kondisi normal. Artinya ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh korbannya, dia akan memberikan silent treatment. Nah, ini sebenarnya mulai memberikan pesan kepada korbannya bahwa kalau saya melakukan silent treatment, berarti ada yang salah dengan kamu. Nah, ini kan kondisinya masih menyerupai orang biasa, dan korbannya menganggap, ya ini sesuatu yang biasa dalam tanda kutip. Ketika kamu di silent treatment, berarti kamu melakukan sesuatu yang salah. Nah, dengan seiring waktu, ketika abuse mulai terjadi, disinilah kejamnya silent treatment yang dilakukan si narsistik. Narsistik melakukan silent treatment bukan lagi karena kesalahan korbannya, tetapi karena dia ingin memuaskan egonya dia dan menancapkan kekuasaan atau power yang dia punya terhadap si korban. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kita balik ya, untuk teman-teman yang ngalamin silent treatment dari narsistik, pasti kalian tahu gitu bahwa ketika narsistik itu melakukan silent treatment, biasanya korbannya itu akan merasa bingung, merasa ketakutan, dan kemudian mencari tahu terus kesalahan apa yang dia bikin, gitu ya. Dan si narsistik tidak memberitahu kesalahan yang dia bikin, ya. Nah, yang jadi problem adalah sebenarnya guys, di kebanyakan kasus korbannya itu sebenarnya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jadi, narsistik itu melakukan silent treatment itu hanya dengan tujuan memuaskan egonya dia dan menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa dia itu punya power sama korbannya. Kenapa bisa begitu? Karena kita udah tahu, awal-awal ketika dia melakukan silent treatment, dia sudah menanamkan pemikiran kepada korbannya, kalau saya melakukan silent treatment, berarti kamu ada yang salah dengan kamu. Tetapi dalam perkembangannya, itu udah nggak relevan lagi. Jadi, ketika korbannya merasa bahwa dia melakukan kesalahan, dia melakukan sesuatu yang tidak benar, misalnya, itu sebenarnya tidak ada. Narsistik melakukan silent treatment kepada korbannya hanya dengan tujuan memuaskan ego dia, seolah-olah berkata kepada dirinya bahwa, lihat, aku punya power terhadap dia. Hanya dengan diam, aku bisa mengendalikan dia. Hanya dengan diam, aku bisa membuat dia ketakutan. Aku bisa membuat dia mencari-cari tahu kesalahan apa yang dia buat. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Inilah jahatnya silent treatment yang dilakukan si narsistik. Inilah perbedaan antara silent treatment narsistik dengan orang normal. Ketika orang normal melakukan silent treatment sebagai bentuk protes, narsistik melakukan itu hanya karena dia bisa. Oke? Nah, tujuan akhir dari silent treatment ini adalah ketidakseimbangan antara dirinya dengan korbannya. Artinya begini guys, ya. Ketika kamu berhubungan dengan narsistik kan inginnya dia di atas, kamu di bawah, gitu ya. Tetapi kalian harus tahu gitu, di dalam perkembangan hubungan itu ada kalanya ini pelan-pelan menjadi setara. Apa arti menjadi setara? Ketika kalian merasa bahwa kalian sudah mulai bisa menikmati lagi hubungan kalian, misalnya. Kalian mulai berani berargumen, kalian mulai berani punya keinginan sendiri, kalian mulai tidak terkontrol oleh si narsistik. Nah, pada saat itu, biasanya narsistik itu merasa terancam karena dia kehilangan kontrol. Nah, pada saat itulah, dia mempergunakan cara-cara, salah satunya adalah silent treatment untuk mengontrol kalian kembali dan membuat keadaannya menjadi tidak seimbang kembali. Artinya, ketika dia melakukan silent treatment kepada korbannya, dia ingin, satu, korbannya merasa ketakutan. Kedua, korbannya merasa bersalah. Ketiga, korbannya memohon-mohon kepada dia untuk tidak melakukan silent treatment lagi. Yang mana semua itu, korbannya nggak tahu kesalahan dia itu apa. Tetapi bagi narsistik, itu artinya dia punya kontrol. Bagi narsistik, itu artinya dia punya power, dia punya kekuasaan. Artinya dia berada di atas korbannya. Dan itulah jahatnya silent treatment yang dilakukan oleh seorang narsistik kepada korbannya. Di video-video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana silent treatment itu dilakukan, kapan silent treatment itu biasa dilakukan, dan bagaimana kita menghadapi silent treatment tersebut.
Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.